Anak yang hilang, yang satu dekat papanya, anak yang sulung ya. Dekat papanya, tapi dia merasakan seperti dia budak. Sepertinya dia bukan anak. Relasi bukan papa, tapi relasi seorang pekerja. Betul? Tapi jangan sampai kalian pergi ke perusahaan dan bilang, hei, saya kerja, satu saya bekerja. Saco, kamu bapak saya. Saconya bingung, sejak kapan saya melahirkan kau? Maka warismu adalah ahli warisku. Ini sudah apa ini? Jadi akhirnya saudara ungkap kaki, toilet nih guys, mulai main-main terus. Tidak sudah. Nah, dalam konteks ini, kalau namanya saudara, sahabat, apakah sahabat tidak pernah tahu? Betul. Kalau Yesus tidak pernah menjadi manusia, maka kita tidak merasakan hubungan ini. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia memasuk saudara dan saya menjadi saudara. Karena saudara sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya itu sendiri. Maka jangan merasa Tuhan jauh. Betul? Jangan merasa Tuhan jauh. Tuhan dekat dengan Doli. Tuhan hanya dekat dengan Pak Lembang. Kenapa? Ketika Pak Lembang berdoa, ada getaran kuasa yang begitu luar biasa. Betul. Tidak hanya dekat dengan Pak Jack, karena Pak Jack punya uang banyak. Dan hanya itu saja. Tapi kita semua adalah saudara-saudara sahabat daripada Yesus, bukan? Maka saudara, ketika engkau mengalami pergumulan, ingat, orang lain boleh meninggalkan engkau. Kekasihmu yang matakan itu meninggalkan engkau. Karena memang tak ngecek terus di rumah sakit, habis duit. Dia akhirnya pergi juga. Betul. Mungkin orang tua meninggalkan kamu. Tapi saudara, Yesus adalah saudara. Yesus adalah sahabat. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Maka engkau tidak perlu berputus asa. Karena dia mengambil posisi sebagai manusia, maka di situ dia memanggil saudara dan saya adalah sahabat. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-18. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudaraku, dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, Allah tidak pernah dicobai. Betul. Allah adalah roh dan Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun juga. Si jahat pun tidak akan mencobai dia. Maka dengan demikian, Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena pada naturnya manusia yang hanya dicobai oleh iblis sendiri. Maka dengan demikian Yesus harus menjadi manusia. Dia harus dicobai. Dalam PA kita sudah berurutan merenungkan tentang, mendiskusikan tentang Matius pasal 4 tentang pencobaan. Kita sudah, inisial sudah habis tentang pencobaan. Tapi kebanyakan orang ini mengalami pencobaan menurut begitu ya. Anjo sekarang sudah titik terakhir, sudah pertemuan yang berapa? Kelima kan kenapa? Masuk yang kelima. Hanya membahas pasal hati itu sendiri. Dan saya pada Anjo pasti pencobaan banyak juga. Yesus menjadi manusia. Dia harus menjalani pencobaan. Dia harus menjalani namanya kelaparan. Dia harus menjalani namanya penderitaan. Dia harus menjalani namanya. Nah, ketika dia mengalami semuanya itu, dia tidak berhenti di situ, tapi yang kita katakan dia bangkit. Ya? Maka seorang pengkhotbah katakan, pendiri agama boleh banyak, tokoh agama boleh banyak, nabi boleh banyak, juru selamat hanya ada satu. Tahu siapa? Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak hanya mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Kebangkitan menunjukkan bahwa kemenangan terhadap apa? Pencobaan, kemenangan terhadap penderitaan, kemenangan terhadap maut itu sendiri. Sehingga dengan saudara dan saya bukan hamba dosa, bukan hamba penderitaan, bukan hamba daripada maut itu sendiri, tapi saudara dan saya adalah hamba kebenaran itu sendiri. Tuhan, katakan dalam dirimu, saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Katakan kepada dirimu, saya hamba Tuhan. Saya bukan hamba dosa, saya bukan hamba penderitaan, saya bukan kematian, tapi saya hamba apa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Katakan saya hamba Tuhan. Saya hamba. Pakai namamu. Kalau nggak mau ya udah pakai iblis saja. Ayub hamba Tuhan. Saudara, hamba apa? Dan hanya ada dua hamba. Hamba Tuhan dan apa itu? Hamba uang. Puji Tuhan juga. Karena memang perlu juga. Hamba diabolos. Hamba iblis. Tapi saudara, ketika Yesus mati, saudara adalah hamba Tuhan. Betul? Maka dia saudara. Dan dalam konteks ini,
Kenapa dia harus mengambil tubuh manusia? Yesus memberikan satu contoh bahwa apa yang kurang di dalam diriku yang tidak aku berikan kepadamu. Betul? Apa yang kurang dalam diriku yang aku tidak berikan kepadamu? Aku pernah mengalami namanya cobaan karena kamu. Aku pernah mengalami namanya penderitaan karena kamu. Aku pernah mengalami namanya kematian karena kamu. Bahkan aku pernah mengalami penguburan karena kamu. Betul? Namun aku tidak berhenti di situ. Tapi aku memberikan kemenangan bagimu karena aku sudah bangkit. Maka saya mau katakan, pencobaan apapun dalam hidupmu, penderitaan apapun dalam hidupmu, ingat, Yesus sudah menang terhadap itu. Amin. Karena dia seketika lebih rendah dalam konteks dia mengambil kemanusiaannya. Dan dia sudah melewati itu. Walaupun harus ada keringat yang bercucuran di Taman Getsemani. Walaupun ada cambukan yang harus ada bekas di bagian tubuhnya. Walaupun ada diludahi. Dia katakan dia sudah lihat itu. Kita tidak usah diludahi. Bibir menggok sudah lari. Begitu kan? Tapi dia katakan aku sudah melewati semuanya itu. Aku sudah melewati penderitaan. Yang engkau alami itu sesuatu yang kecil. Saya alami sudah begitu besar. Maka apa? Alamat yang tepat ketika engkau dicobai. Engkau mengalami penderitaan. Bukan kembali kepadamu, tapi kembali kepada Tuhan yang sudah mengalami itu terlebih dahulu. Amin. Maka dengan demikian kami mengatakan hal itu supaya kita bangga bahwa kita punya Allah yang hidup. Dia tidak hanya jauh di sana, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Mengalami apa yang saudara alami, apa yang saudara dan saya jadikan. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang. Amin. Inilah bagian firman hari ini yang membukakan bagi kita bahwa bagian firman Tuhan ini menunjukkan kasih Tuhan begitu besar. Dia yang begitu besar, tapi dia merendahkan diri. Coba kasih merendahkan diri, belum tentu. Tapi Tuhan mampu merendahkan diri bagi saudara kita. Sehingga saya katakan jangan putus asa. Kita bersaksikan saudara kita, Bang Abang, saudara-saudara kita yang baru mau dibaptis. Kalau belum pada sudah dibaptis, mereka lebih daripada pemenang. Bukan berarti saya katakan diselamatkan dari kepungan polisi baru itu namanya Tuhan baik. Tidak. Tetapi ini salah satu bukti bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk berbuat lebih banyak lagi. Betul. Berbuat lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan kita tidak patah semangat ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, ketika ada tantangan. Tetapi kita semakin bangkit karena kita melihat kepada Tuhan kan sudah lebih dahulu mengalami itu. Amin. Dan Tuhan tidak kalah, tapi Tuhan menang dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala. Saya minta semua bangkit berdiri.